Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, guru SMKN 1 Grati Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemendikbudristek kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi barisan dan deret aritmatika di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK. Ini sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat-sehat selalu dalam menjalankan atau mencari ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa kita dilancarkan mencari ilmunya dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian satu persatu. Aprilia Saputi, Akiatul Karimah, Afif Renata, Citra Zafaria, Dela Anggreni, Dika Firmansa, Dwi Revi, Eka Nurani, Indah Nuria, Purnaini, Abi, Nasya Putri, Darotul Laula. Alhamdulillah, hampir semuanya masuk kecuali Citra Zafaria yang sakit. Oke, suara saya terdengar dari belakang. Oke, sebelum saya memulai untuk pelajaran yang hari ini direncanakan, saya ingin tahu kalian penguasaan materi yang sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang operasi bilangan. Bisa kalian atau masih ingatkah kalian? Contoh bilangan pangkat. X pangkat 2. Kemudian selain itu 5 pangkat 3. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini diperoleh dari perkalian bilangan tersebut sebanyak pangkat itu. Ya. Berarti kalau 5 pangkat 3, berapa kali berapa kali berapa? 5 kali 5. Nah, ini kemudian diaplikasikan ke banyak operasi matematika, diantaranya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi dari penerapan operasi hitung pada bilangan pangkat.
sudah kalian lewati kemarin itu. Kemudian saya punya pertanyaan. Pernahkah kalian menabung? Pernah. Dapatkah kalian menghitung banyaknya uang yang kalian tabung? Ya. Kalau dalam 1 bulan, 2 bulan tentunya mudah. Bagaimana kalau kalian menabung dalam hal yang lama? Misalkan baru 2 tahun dibuka. Nah, ini tentunya juga membutuhkan ekstra penghitungan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk pembelajaran kali ini kita ingin menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Kemudian menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, kemudian ada pun manfaat yang diperoleh dari pelajaran atau materi kali ini. Apa manfaatnya? Nah, bisa menghitung dari operasi hitungnya masalah yang kalian jumpai. Misalkan tabungan tadi, ya. Kemudian ada dagang di pasar bisa dihitung juga dan banyak sekali manfaat yang lainnya. Ya, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran akan saya bagi soal untuk kalian kerjakan. Akan saya bagi melalui WA. Nah, silakan dibagikan ke teman-temannya melalui ke grup kelas boleh atau bagaimana kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan dan secepatnya dikumpulkan. Akan saya pantau melalui hasilnya. Silakan dibuka dan dikerjakan. Oke ya. Sekarang kita lakukan diajar untuk membakar semangat. Ya, silakan ketua kelas dalam hal ini kosong wakilnya dan memimpin jadinya dan diikuti seluruh teman konsentrasi ke depan. Oke teman-teman, mari kita lakukan ya untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar matematika ini. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa berarti luar biasa. Kita harus punya komitmen konsekuen terhadap apa yang kita raih. Ya, artinya kita harus punya semangat yang tinggi untuk menggapainya. Nah, salah satunya ya tadi yaitu yang disemangati oleh Koso Jelang Sabiti. Nah, kemudian untuk pembelajaran kali ini kita mulai dengan melihat PowerPoint. Ada kita mempelajari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama yaitu kita mempelajari tadi pengertian barisan. Apa itu barisan? Kemudiannya banyak sekali dari sumber pelajaran baik dari internet maupun dari yang saya tampilkan ini. Apa itu barisan? Apa itu barisan aritmatika? Dari beberapa PowerPoint yang kita berikan itu, kalian tentunya sudah tahu ya pertama ada kilometer. Dari situ bisa digambarkan masalah atau identifikasi dari sebuah barisan.
dengan sebuah kendaraan bisa dicermati di sana. Dan juga ada bulan yang perlu kalian perhatikan ya, itu mengerjakan model barisan matematika ini. Itu juga di papan di slide ada model yang harus kalian perhatikan. Ini nanti saya bagi dan saya juga akan membagi video pembelajaran. Nah, itu nanti kalian cermati yang ada ya. Barisan aritmatika. Nah, itu bisa kalian cermati di dalam sebuah barisan aritmatika itu ditulis suku pertama apa? Gimana? Atau dengan kata lain dengan membentuk kelompok dari kalian masing-masing 4 boleh lebih maksimal 5. Silakan. Sudah terbentuk? Ya. Salah satu perwakilan kelompok untuk scale barcode di depan. Satu saja untuk mewakili dari kalian ke depan. Sudah, kalau sudah akan saya bagi LKPD kepada masing-masing kelompok. Nah, dilihat, dicermati, dan didiskusikan bareng-bareng dalam satu kelompok. Tulis masing-masing nama dari setiap kelompok yang ada. Silakan di lembaga kerja peserta didik itu kalian identifikasi masalah yang ada. Didiskusikan masing-masing di dalam kelompoknya. Yang mana yang belum paham silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Satu susunan segitiga ke-1 sama dengan 1. Susunan segitiga ke-2 sama dengan 3. Susunan segitiga ke-3 sama dengan 5. Susunan segitiga ke-4 sama dengan 10. Sehingga jika ditulis dalam bentuk barisan bilangan yaitu 1, 3, 5, 7, dan 1. Kemudian dari kelompok 2 silakan ada penyanderaan dari masing-masing
bagaimana tentang presentasi dari kelompok 2? Silakan diajukan tangannya untuk menanyakan atau menyangga. Kalau ada, silakan ditutup. Dilanjut presentasi kelompok lain. Mungkin dari kelompok kami sudah dari sekarang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Permasalahan satu, beberapa segitiga disusun sehingga tersusun seperti dapat di bawah ini. Tuliskan dalam bentuk barisan bilangan banyak segitiga dari susunan 1, kedua, ketiga, dan keempat. Berapa banyak segitiga yang tersusun pada urutan ke-21 dan penilaian. Susunan segitiga ke-1, susunan segitiga ke-2, 3, susunan segitiga ke-3, 5, susunan segitiga ke-4, 7, sehingga jika ditulis dalam bentuk barisan bilangan yaitu 1, 3, 5, 7, 4, 1. Banyak segitiga kumpul data. Kumpulan segitiga ke-1, jumlah segitiga 1, pola 2 kali 1 kurangi 1. Kumpulan segitiga kedua, jumlah segitiga 3, pola 2 kali 2 kurangi 1. Kumpulan segitiga ketiga, jumlah segitiganya 5, polanya 2 kali 3 kurangi 1. Kumpulan segitiga keempat, jumlah segitiganya 7, polanya 2 kali 4 kurangi 1. Kumpulan segitiga ke-21, jumlah segitiganya 41 dan polanya 2 kali 21 kurangi 1. Kumpulan segitiga jumlah segitiga UN, polanya 2 kali N kurangi 1. Jadi banyaknya segitiga pada urutan ke-21 adalah 41. Pada urutan ke N adalah 4N. Masalah kedua, setiap baris itu menyebut sisa uang dasarnya. Uang yang didapat setiap hari selama mengikuti pola barisan atau menunjukkan dengan menabung pada hari pertama 500 dan berapa banyak uang sisi yang ditabung pada hari ini. Dikasih masalah, tetapi uang awal menabung buku 1 sama dengan A sama dengan 500, beda sama dengan B sama dengan 500. Ditanya berapa banyak uang sisi yang ditabung pada minggu ke-7. Dari permasalahan yang diberikan dapat dihitung sebagai berikut. U1 sama dengan 500, beda sama dengan 500, 7 minggu sama dengan 49 hari, sehingga N sama dengan 49 hari. Maka UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. U 49 sama dengan 500 plus N dikurangi 1 kali 500 sama dengan 500 plus 49 dikurangi 1 dikali 500 sama dengan 500 plus 48 dikali 500 sama dengan 500 ditambah 24 sama dengan 24 500. Jadi banyak uang siti setelah 7 minggu adalah 24 500. Masalah berada pada masalah yang menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari barisan aritmatika. Bisa memahami tentang rumus garis aritmatika. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, tuliskanlah tiga bentuk barisan aritmatika. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. 3, 8, 10, 12, dan 14. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada saran,
Digantikan. Silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi berdasarkan komentar, maka dapat diuraikan hal seperti yang tercantum di RKPD. Ya. Nah, kebetulan di RKPD itu sudah terjelas nama. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang nah, di dalam tabel itu kalian diminta mencermati kumpulan segitiga ke 1. Nah, jumlah segitiganya berapa? 1. Kemudian pola yang dipakai belakangan. Kemudian kumpulan segitiga yang kedua. 2. Jumlah segitiganya? 3. Nah, polanya di situ juga tertulis rumus berapa gitu? Dikurangi 1. Kemudian kumpulan atau urutan yang ketiga jumlahnya 2. Kemudian polanya bisa ditulis 2 kali. Kemudian berikutnya kumpulan atau urutan keempat jumlahnya berapa? Ada 10. Ini cermati di sana. Di sini yang terakhir kalau kalian bisa terbaca. Kemudian di sini berapa masih tergantung pola yang lainnya. Di sini salah satu. Kemudian terakhir yaitu kumpulan ke N segitiganya. Segitiganya kita tidak tahu. Maka jika pola barisannya belum tahu. Bagaimana itu? Nah, kalian cuma dari rumus yang ada yang dijalankan di sana. Dari tabel itu, nah kalian termasuk di sini. Nah di sini kalian lihat terisi 21. Dari mana 21 diisi? Ternyata dari kumpulan tadi. Kemudian kalau seperti itu maka yang ini baru bisa dilihat dari kumpulan yang kedua. Maka diisi di sini. Sehingga 2 kali 2 kurangi 1 maka menunjukkan hal yang sama juga berlaku kepada yang di sini. Nah di sini 2, di sini juga di sini 2 kali 2 tahu. Nah kemudian juga dengan yang titik-titik ada di sini. Bisa kalian cermati pada bagian yang tidak ada. Nah, bagi diisi berapa di sini? Diisi 3. Maka dapat bukan 5. Karena yang bertanya di sini adalah kolom yang pertama. Kumpulan yang ketiga ini. Berarti di sini 3, di sini 2 kali 3. Kemudian di sini berapa? Ya dari sini ya. Di sini 2 4 1
di sini ininya pada bersemangat juga di sini diisi pada berdasarkan bingung. Ya. Nah, berarti N. Di sini diisi berapa? Nah ini berapa kemudian maka artinya adalah sehingga dari beberapa teman kita itu sudah berjalan sehingga kesimpulan berat sesuai saja yang perlu kalian perhatikan di sana ada yaitu yang pertama tujuan pembelajarannya harus kalian cantumkan juga ya, menjelaskan pengertian barisan. Nah, kesimpulan bagi kalian juga itu kami bisa menjelaskan pengertian barisan. Kedua kalian kami bisa menggunakan rumus untuk kalian untuk mencari barisan dan juga yang terakhir mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Ya, seperti itu. Saya dari Mas ini ada beberapa contoh yang masih belum sesuai. Hal ini tidak artinya dari sini naik dua. Ini selanjutnya naik dua. Artinya bedanya 2. Ini 8 ke 10 juga demikian. Naik berapa? 2. Bedanya 2. Nah, yang berikutnya yang ini naik berapa ini? 5. Hanya saja ini 2, ini 2, ini 1. Berarti masih belum diperhatikan. Masih di 135 maka ini adalah yang kita. Kenapa? Karena faktor yang pertanyaan dengan nomor 1. Itu ya untuk kesimpulan sementara. Nah, untuk itu selanjutnya saya ingin mengukur kemampuan kalian dalam melatih materi tersebut. Silakan dikerjakan soal yang sudah saya bagi ke ini. Silakan di-share ya tulisan. Diberi nama, diberi absen dan kelas. Untuk RKPD-nya saya ambil per kelompok. Ya, waktunya sedikit sekali, silakan. Oke ya, demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat untuk materi-materi selanjutnya. Kemudian sekarang saya mau refleksi tentang pembelajaran kali ini. Bagian mana yang paling sulit pada materi kali ini? N Maya atau N berarti dalam hal ini menentukan rumus susu ke N-nya, berarti yang masih belum lancar. Kemudian apa kendalanya berarti? Belum memahami benar ya, belum membaca, belum mencermati benar. Karena itu materi-materi yang sudah ada silakan dicermati, diidentifikasi dengan baik. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyiasati kekurangan itu? Belajar. Jelas belajar. Kemudian jika kamu diminta untuk pembelajaran ini ditambah dengan 5. Terhadap kalian bintang berapa yang patut diberikan? 4 dan 5. Artinya berarti harus kalian tingkatkan tentunya di bawah 4 ya. Yang 4 dan 5 pertahankan dan di apa istilahnya ditingkatkan terus.
Demikian ya dari saya untuk materi selanjutnya, yaitu menjelaskan pengertian dari aritmatika.